Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aisyah, Alicia, Brian, Fikri, Paramita, dan Taufik. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Klaster untuk Menilai Kemerataan dan Kualitas Pendidikan di Indonesia. Untuk isi dari presentasi ini adalah latar belakang permasalahan, tujuan, metode analisis, hasil analisis, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang permasalahan pada penelitian ini, kami mengambil topik pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap negara tentu akan berusaha untuk mengoptimalkan sektor pendidikan. Salah satu indikator penting untuk menilai baik tidaknya pendidikan di suatu negara adalah kemerataan dan kualitas pendidikan, karena tanpa adanya kemerataan akan timbul kesenjangan. Dalam penelitian ini akan dilakukan klasterisasi untuk melihat daerah-daerah yang perlu perhatian khusus dalam pengembangan kualitas pendidikannya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pendidikan di Indonesia sudah merata atau belum. Lalu yang kedua, untuk mengetahui daerah mana yang sudah memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui daerah mana yang kualitas pendidikannya perlu ditingkatkan. Dan yang keempat, untuk memberikan rekomendasi kebijakan pendidikan yang sesuai berdasarkan hasil analisis agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian, data yang digunakan untuk analisis berasal dari BPS. Data ini terdiri dari beberapa indikator dalam dunia pendidikan, yaitu APM, APK, APS, AMH, TPP, TPPO, RLS, dan juga proporsi keterampilan teknologi informasi dan komputer di tahun 2022 dari seluruh provinsi di Indonesia. Lalu, ada metode analisis, yaitu preprocessing tahap 1, untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diproses sehingga bisa memberikan hasil yang lebih akurat. Tahapan yang dilakukan yaitu integrasi data, menghapus data duplikat dan baris yang tidak diperlukan, serta mengatasi missing value. Lalu ada eksplorasi dan visualisasi data untuk memahami karakteristik dan pola yang ada dalam data. Yang pertama, analisis univariat atau box plot untuk mengetahui 5 angka penting sehingga kita dapat melihat rangkuman dari data, yaitu nilai median, nilai minimum, nilai maksimum, nilai Q1, dan nilai Q3. Lalu analisis multivariat, heat map, dan pair plot untuk memvisualisasikan korelasi antara beberapa variabel. Namun, heat map direpresentasikan menggunakan warna, sedangkan pair plot dalam scatter plot. Kemudian preprocessing tahap 2 atau penskalaan data untuk mengubah rentang nilai dari variabel agar sesuai dengan rentang nilai yang diinginkan dan memiliki rentang nilai yang sama sehingga dapat dibandingkan secara adil. Lalu clustering, yaitu metode pengelompokan data yang digunakan untuk mengenali kelompok-kelompok yang dihasilkan dari pengelompokan berdasarkan adanya kemiripan satu sama lain. K-means clustering adalah metode pengelompokan berbasis centroid di mana jarak antara setiap titik data dan centroid dihitung untuk menentukan klaster mana yang akan ditempati oleh setiap titik data. Sedangkan Medoid clustering adalah metode pengelompokan data yang mirip dengan K-means clustering namun menggunakan Medoid sebagai pusat klaster. Medoid adalah titik data dalam klaster yang memiliki jarak rata-rata terkecil dengan semua titik data lain dalam klaster tersebut. Lalu setelah dilakukan analisis, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, di preprocessing tahap 1. Diketahui tidak ada duplikat dan missing value pada data tersebut, tetapi ada baris yang dihapuskan karena tidak dibutuhkan. Kemudian, tipe data yang awal objek diubah menjadi float dan didapat dataset yang siap diolah. Pada eksplorasi dan visualisasi data yang pertama, ada diagram kotak dan titik atau box plot. Terlihat variabel APMSD, APS 7-12, APS 13-15, AMH, TPPSD, TPPSMP, TPPO, dan TIK mempunyai distribusi mencek kiri dengan beberapa pecilan. Sementara distribusi data variabel APM SMP dan APKSD agak menceng ke kiri. Data variabel APM SMA, APK SMP, APK SMA, TPP SMA dan RLS mempunyai distribusi yang mendekati simetris dan variabel APS 16-18 mempunyai distribusi menceng kanan. Kemudian dari diagram pencar dan correlation heat map atau matriks korelasi, diamati bahwa korelasi positif terbesar terdapat di antara variabel AMH dan APS 7-12, yaitu senilai 0,994. Kemudian korelasi negatif terbesar terdapat di antara variabel APKSD dan APKSMP, yaitu senilai minus 0,220. Kemudian ada preprocessing tahap 2 atau penskalaan data scaling. Preproses kedua meliputi standarisasi data agar seluruh nilai data berkisar antara 0 dan 1. Baik, untuk proses selanjutnya adalah clustering. Seperti yang dijelaskan tadi, kami menggunakan clustering dengan K-means dan K-medoid. Untuk K-means, sebelum melakukan clustering, kami menentukan dulu jumlah optimal dari banyak cluster
dalam membagi daerah provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai dari indikator pendidikan yang ada. Berdasarkan elbow curve yang sudah dibuat, maka terlihat bahwa patahan dari kurva terdapat di klaster ketiga, menandakan bahwa jumlah optimal dari klaster yang akan dipakai untuk membagi adalah sebanyak 3. Kemudian untuk metode gap statistik dan silhouette score. Untuk gap statistik akan dicari nilai gap statistik tertinggi untuk menentukan nilai optimal dari banyak klaster dan didapatkan nilai sebesar 10. Kemudian untuk silhouette score juga akan dipilih nilai dari silhouette score untuk memilih nilai optimal dari jumlah klaster. Untuk gap statistik dipilih klaster sebanyak 10 dan untuk silhouette score dipilih klaster sebanyak 2. Untuk pembagian klaster sendiri, kami memilih hasil yang ditetapkan dari elbow method dan menghasilkan 3 klaster. Di klaster pertama ada 17 provinsi. Dari ciri-ciri numerik dari nilai-nilai variabelnya, yaitu mereka banyak memiliki nilai yang pada tingkat menengah, kecuali beberapa variabel yang berada pada tingkat ketinggi. Kemudian ada juga klaster yang berisi 16 provinsi di mana rata-rata variabel banyak yang nilainya tinggi, tetapi ada beberapa nilai menengah untuk beberapa variabel. Dan terakhir ada klaster yang terdiri dari 1 provinsi, yaitu Provinsi Papua, di mana rata-rata dari semua variabel berada pada tingkat yang rendah. Hasil dari clustering menggunakan K-means menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan dalam pendidikan. Selanjutnya, menggunakan prosedur yang sama, dilakukan clustering dengan algoritma K-medoids, ditentukan jumlah cluster optimal yaitu K menggunakan 3 metode, yaitu elbow method, gap statistic, dan silhouette score. Pada kurva elbow yang ditampilkan berikut, diamati bahwa kurva elbow mengalami patahan yang paling ekstrim pada K sebanyak 5, sehingga ditentukan banyak cluster yang optimal adalah 5. Selanjutnya, menurut gap statistik, diperoleh bahwa banyak klaster yang memaksimalkan nilai gap statistik adalah 10, dan banyak klaster yang memaksimalkan silhouette score adalah 2. Sehingga menurut ketiga metode ini, banyak klaster optimal berbeda-beda. Akan tetapi, kami berpatokan pada kurva elbow, sehingga kami membentuk 5 klaster dengan hasil sebagai berikut. Diamati bahwa klaster 0 sampai dengan klaster 4 berturut-turut mempunyai provinsi sebanyak 8, 6, 5, 6, dan 9. Diamati pada klaster keempat sebagai klaster dengan anggota paling banyak yaitu 9 provinsi, bahwa nilai dari kebanyakan variabelnya cenderung rendah, sedangkan untuk keempat klaster lainnya, nilai dari seluruh variabelnya itu bervariasi antara sangat tinggi, sangat rendah, menengah ke tinggi, atau menengah ke rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut clustering K-medoids dengan hasil 5 klaster ini, pendidikan di Indonesia masih belum merata dan belum cukup berkualitas. Sehingga dari analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan masih ada ketidakmerataan pendidikan berkualitas pada setiap provinsi. Berdasarkan klaster K-means, didapatkan klaster 1 sebagai klaster dengan nilai variabel yang rendah, dengan anggotanya ada 1 provinsi, sementara menggunakan klaster K-medoids, didapatkan klaster 4 sebagai klaster dengan nilai variabel rendah yang beranggotakan 9 provinsi. Dengan demikian, provinsi-provinsi tersebut dapat disimpulkan memiliki nilai yang rendah pada indikator-indikator pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memfokuskan pengembangan pendidikan di provinsi-provinsi tersebut untuk mendorong pemerataan tingkat kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.